Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama dipimpin oleh Fauzi. Boleh dipimpin doanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa serta Baik, selanjutnya boleh kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum dimulai, ada yang ingin memimpin lagunya? Silakan. Tidak ada. Apa yang? Desa. Desa boleh ya sih, boleh maju ke depan. Mungkin teman-teman yang berdiri. Bisa dimulai? Bisa. Boleh dimulai sekarang. Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk berdiri kembali anak-anak. Baik, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, boleh dicek temannya yang di samping apakah ada yang tidak hadir hari ini. Hadir. Hadir semua. Alhamdulillah pada sehat ya. Yang selanjutnya kita akan sebelumnya ibu ingin bertanya dulu, materi sebelumnya kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Tentang ekonomi. Baik. Coba kan kita sudah belajar betul, kita sudah belajar tentang ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, peserta didik itu kalian bisa mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke. Kita lanjut ke memperhatikan video berikut. Bisa disimak baik-baik videonya ya. Baik, apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang tadi? Lebih mementingkan kebutuhan yang dibutuhkan atau keinginannya? Tadi ada mereka pergi ke tempat bioskop, karaoke, sepatu. Tapi uang untuk membeli kebutuhannya, jadi kan nggak ada dia beli beras, ada nggak ibunya beli? Ibunya beli sayuran buat makan? Tapi lebih mementingkan menurut kalian baik atau tidak?
Tidak. Karena itu sifatnya boros. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada gambar yang pertama itu lagi apa? Makan. Nah, makan itu kebutuhan yang penting banget atau bisa kita tunda atau sama sekali nggak penting, nggak usah makan. Sangat penting, sangat penting, sangat penting. Nah, lalu yang kedua dia punya handphone. Nah, handphone itu penting banget atau masih bisa kita ganti dengan hal lain atau nggak butuh? Sekarang penting. Nah, kalau mainan itu penting banget buat kalian atau bisa nanti aja belinya atau sama sekali nggak apa-apa kalau nggak beli. Masih ada mainan yang kemarin. Masih ada mainan yang mana? Jadi selagi ada mainan yang lama yang belum rusak, jangan selalu beli yang baru. Nah, jadi yang berikutnya itu ada pengertian kebutuhan primer. Nah, yang sudah tadi kita sebutkan, ada yang memang dibutuhkan, ada juga yang sesuai keinginan. Nah, jadi kebutuhannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Di kebutuhan primer itu kebutuhan yang dasar harus kita penuhi. Nah, yang harus kita penuhi itu ada apa? Ada 3 hal. Ada sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang itu kebutuhan yang sifatnya seperti pakaian. Nah, tanpa kita berbusana, apakah kita bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Tidak. Kalau kita nggak beli baju, nggak punya baju, tapi kita lebih mementingkan beli sepatu, itu bagaimana menurut kalian? Bisa tidak di kehidupan sehari-hari kalian kayak nggak pakai baju gitu? Nggak mampu ya, jadi pakai baju harus mementingkan pakaian. Nah, yang kedua itu pangan itu kebutuhan makan dan minum. Nah, kita kalau nggak makan lapar kan? Iya. Kalau nggak minum bisa Nah, yang ketiga itu ada papan, kebutuhan utama juga. Karena apa? Karena kita butuh tempat tinggal. Kita butuh adanya rumah. Bisa tidak kita tempat tinggalnya seperti hewan aja, nggak usah punya rumah. Bisa tidak? Kedinginan, dan kepanasan. Betul. Oke, selanjutnya sini ada contoh. Ada ciri-ciri kebutuhan primer. Nah, tadi ciri-cirinya kalau kebutuhan primer itu sumber kehidupan manusia. Nah, menjadi prioritas tertinggi di antara dua kebutuhan lainnya. Yang ketiga menjadi syarat agar mampu bisa membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, yang keempat barangnya mudah untuk didapatkan. Kita mudah tidak untuk mendapatkan beras. Mudah. Untuk kita bisa membeli makan mudah. Dan bisa dilakukan secara berkala. Kita bisa kan selalu membeli makanan yang sama berturut-turut, bisa. Nah, selanjutnya ada masuk ke contoh primer. Nah, contoh primer yang pertama itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal rumah. Pangan, sandang, dan makan. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primernya sudah kita penuhi. Jadi sebelum kebutuhan primernya terpenuhi, alangkah baiknya kita tidak mementingkan kebutuhan sekunder karena sifatnya ini hanya melengkapi dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada ciri-ciri kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu ciri-cirinya yang pertama bisa menambahkan rasa bahagia dari kita. Kita bahagia dong kalau bisa punya handphone. Bahagia. Nah, tidak terdesak untuk dipenuhi, tapi kalau belum punya handphone
yang lain seperti mungkin di rumahnya ada laptop gitu. Nah, yang selanjutnya ada contoh kebutuhan sekunder. Dulu ada lukisan, sepeda. Siapa yang punya sepeda di rumah? Saya. Oke. Ada televisi. Siapa yang punya televisi di rumah? Punya. Tapi ada radio di rumah? Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Ini sifatnya itu mewah dan meningkatkan status sosial. Ini yang paling tidak apa-apa jika tidak dipenuhi. Selanjutnya, di sini ada ciri-cirinya ya. Tadi udah ya. Hanya sebagai pemuas rasa diri kita saja, seperti punya perhiasan, kendaraan yang bagus, ya, terus punya sepatu branded dan sebagainya. Nah, itu ya contoh-contoh yang udah dijelasin ya. Ada laptop, perhiasan, dan handphone. Oh, pada lemas, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Jadi di sini ibu mau bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok dari Kirana sampai Arif kelompok 1, Aul sampai Aisyah kelompok 2, Ica sampai Kia kelompok 3, dan Ririn sampai Syahria kelompok 4. Jadi di sini ibu ada tabel kebutuhan. Jadi nanti di sini kalian bisa isi tempel kartunya sesuai yang kebutuhan yang kalian benar. Misalnya kebutuhan primer di sini, kebutuhan sekunder di sini, dan kebutuhan tersier di sini. Sekarang boleh kelompok 1 maju dulu ke depan. Baris di sebelah sini ya. Kelompok 2 boleh. Kelompok 3 boleh maju ke depan. Kelompok 4 boleh. Boleh munduran ya, anak-anak. Skor yang paling banyak didapatkan oleh kelompok 1.
LKPD ya. Pada tahu nggak itu apa LKPD? Pada tahu nggak LKPD? Nah, di sini ada contoh gambar dan tabel ya. Di sini. Oke, nih di sini ada gambar. Contohnya di sini kan ada minum. Nah, minum termasuk kebutuhan apa? Dimasukin ke sini kebutuhannya dan alasannya kenapa? Kan tadi juga udah duduknya per kelompok ya. Bapak kan bangsa ini sesuai dengan kelompoknya. Ya Pak. Makasih Pak. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Nanti kalian Bapak tunjuk kelompoknya untuk presentasi ke depan ya. Siap, Bapak. Nah, ini masukin ke semuanya apa? Kenapa kalian tutup minggu? Udah selesai semua? Belum, Pak. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa nih yang mau maju? Boleh kelompok Pani. Semuanya boleh. Kenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Kenalkan nama saya Tia. Nama saya Tani. Saya Anissa. Aku Harika. Kami akan mempresentasikan yang pertama gambar minum. Yang gambar minum ini kebutuhannya primer. Alasannya karena manusia membutuhkan minum ketika haus untuk bertahan hidup. Gambar kedua yaitu makan. Makan itu kebutuhan primer. Alasannya sebab manusia membutuhkan makan ketika lapar untuk mengisi energi dalam tubuh dan bertahan hidup. Ini gambar ketiga dianya ngantuk. Kebutuhannya primer itu tidur. Ketika kita merasa ngantuk, kita membutuhkan tidur. Hal ini termasuk kebutuhan yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Yang keempat itu kebutuhannya sekunder. Hal ini dapat dilakukan kalau kebutuhan utama yang dipenuhi kita masih ada tersisa uang lebih atau punya banyak uang. Yang kelima payung kebutuhan sekunder. Alasannya hal ini diperlukan kita untuk menjaga diri dari hujan. Bisa dibeli payung itu setelah kebutuhan utama terpenuhi. Kemudian yang terakhir gambar sedang sakit kebutuhannya obat. Alasannya obat diperlukan untuk merawat diri dari rasa sakit dapat dipenuhi setelah kebutuhan utama. Nah, gimana anak benar atau enggak? Oke, terima kasih kelompok Pani ya. Beri tepuk tangan. Kayaknya pada lemes banget nih. Kita kasih sedikit kali ya. Lapar, Pak. Ayo Pak, ada semangat. Ayo kalian pada bangun semuanya. Pada berdiri ya. Udah, Pak. Satu katanya mau maju Pak. Siapa yang mau mimpin? Ayo, boleh. Lapar, Pak. Sambil maju. Siapa yang mau mimpin? Gimana?
Baik anak-anak, masih semangat? Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan, lalu sudah bermain games. Gimana gamesnya? Seru gak? Lalu sudah apa lagi tadi setelah bermain games kita ngapain? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi. Nah, evaluasi ini kalian kerjakan secara individu ya. Nah, di dalam evaluasi ini ada 10 soal pilihan ganda. Gimana cara pengerjaannya? Pengerjaannya kalian pilih jawabannya menurut kalian tepat dan benar. Nanti kalian silang antara A, B, C atau D. Mengerti? Mengerti. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya ya. Ya, Oke, baik anak-anak, gimana soal evaluasinya? Mudah atau susah? Berarti kalau misalkan mudah, kalian sudah mampu memahami materi tentang kebutuhan apa saja tadi? Kalau kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang harus kita terpenuhi. Karena kebutuhan primer itu kebutuhan yang biasanya kita penuhi sehari-hari, contohnya seperti makan dan minum, pakaian. Oke, lalu kebutuhan apa lagi? Sekunder. Sekunder itu apa? Yang dipenuhi oleh kebutuhan primer. Kebutuhan TV, ya seperti TV. Contohnya lalu apa lagi? Sepeda, handphone. Nah, lalu yang terakhir itu kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier itu sifatnya hanya untuk meningkatkan skala sosial kita dan untuk memenuhi ego kita. Seperti contohnya apa? Mobil mewah. Yang biasa. Pesawat helikopter. Ya, benar. Oke. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang mau pulang? Aku. Oke, baik. Kalau kalian sudah ingin pulang, sekarang bereskan dulu alat tulis kalian yang tersebar dan lalu